Ada nggak orang Kristen ini bisa nggak lolos dari neraka? Karena dalilnya di Bible orang Kristen ini adalah orang neraka. Gimana ceritanya bisa lolos? Ya kan jelas bahwa di situ dikatakan bahwa bukan yang akan masuk surga bukan mereka yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya di dalam kekristenan itu bukan tentang memanggil Tuhan, melainkan ia sebagai manusia melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang menyembah Yesus itu apakah berkenan di hadapan Tuhan? Ya berkenan, karena kepadanya kan berkenan karena kepadanya kan waktu dibaptis disuruh kepada inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Jadi orang yang kan Yesus mau didengar, bukan mau disembah. Ketika Yesus berbicara, dengarkanlah dia. Perintah Bapak, dengarkanlah Yesus, kan begitu? Ya. Tapi suara mana yang didengarkan sampai dia disembah? Suara yang mana dari Yesus yang Kristen dengarkan sampai Kristen menyembah Yesus? Ya ketika kalau kita membaca sejarah awal kelahirannya kan malaikat juga menyampaikan kepadanya telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud Tuhan. Artinya Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Jadi di dalam dirinya itu ada keilahian. Jadi apapun ketika kita menyembah dia, kepercayaan itu terletak ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan saja dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus kan juga menyembuhkan dan mengampuni orang berdosa, orang lumpuh, menyembuhkan bahwa dosamu telah diampuni. Berdirilah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Di situ poinnya. Iya. Karena di situ kan kenapa? Bapak kan tidak minta lihatlah dia, lalu kemudian tafsirkanlah dia sebagai dia Tuhan. Kan Bapak mengatakan dengarkan. Jadi harus dengar Yesus dong. Ada nggak Yesus mengajarkan bersuara untuk semuanya kalian sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada nggak? Hanya ikutilah aku. Aku menyembah Elohim, pengikutku menyembah siapa? Yesus. Bagaimana Bang? Bagaimana ulangi dulu. Kan perintahnya dengarkanlah Yesus. Nah, Yesus menyuarakan kepada muridnya untuk menyembah siapa? Menyembah Elohim yang di surga atau menyembah dirinya? Percayalah kepada Bapakku dan percayalah kepadaku. Jadi keduanya dia menyarankan. Ya, karena dia berkata bahwa Bapa dan aku. Bukan masalah percaya, masalah menyembah, mengibadahi, mengilahkan Elohim yang ada di surga atau mengilahkan Yesus, yang Yesus harus didengar. Kita hanya percaya, kita kembali ke Bible, bahwa kita percaya kepada Bapa di surga dan sebagai Yesus yang tanda kutip kan di situ kan dia sebagai diutus sebagai anak Allah. Jadi keduanya kan dia berkata bahwa Bapa dan aku adalah satu. Iya, terus setelah dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, Yesusnya mengajak muridnya menyembah siapa? Menyembah dirinya atau menyembah Bapa yang di surga? Memang kalau kita cermati Bang Juma ya, kalau tentang pengakuan itu mengajak sembahlah aku itu kadang tidak ada. Itu kita kembali
cerita bahwa siapa tuh muridnya berkata bahwa tunjukkan Bapa kepadaku. Dia meminta kepada Yesus, tunjukkan Bapa kepada kami. Tapi Yesus berkata bahwa sudah berapa lama kamu bersama-sama dengan aku? Bukankah mereka yang melihat aku telah melihat Bapa? Jadi di situ poinnya dia menuntut untuk meminta Yesus tunjukkan Bapa, sedangkan Yesus menerangkan bahwa kamu yang melihat aku juga telah melihat Bapa. Artinya Yesus adalah gambar rupa Allah. Jadi maksudnya siapa yang membunuh aku membunuh Bapa gitu. Bagaimana membunuh aku membunuh Bapa? Nah, tadi katanya melihat aku melihat Bapa. Berarti meludahin aku meludahin Bapa kan gitu. Ah, bisa jadi. Berarti membunuh aku membunuh Bapa. Termasuk Berarti karena Bapa pernah mati. ya. Wah. Iya. Bapak pernah mati? Ya Allah ya Karim. Waduh. Bapak mati, Bang. Kita Ya. kehilangan Tuhan. Tapi kan Ya Allah. ceritanya tidak habis sampai di situ, Bang Cuma. Iya, bangkit lagi. Ya. Ya Allah ya Karim. Berarti alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Itu persepsi orang sih kalau kehilangan. Ya bukan persepsi orang ya. Saudara saya tadi yang mengatakan mati, Bapak mati. Gimana ceritanya? Sementara Bapak itu maha hidup, kok dia bisa mati? Kan dalam keadaan dalam tubuh manusia, Bang. Jadi kalau sebagai korban itu dalam tubuh itu kan dipersembahkan ya, harus ada kematian. Kalau tidak, apa yang harus dipercayakan? Kalau kita berkorban ya seekor sapi itu harus mati, atau seekor kambing atau domba untuk mempersembahkan, harus ada mati dong hewannya. Kalau tidak mati berarti di Kristen seekor Tuhan yang harus mati begitu? Ya karena yang berdosa. Iya kan, yang poinnya kan kepada manusianya. Jadi harus sama juga manusia. Jadi di Kristen yang mereka tumbalkan manusia gitu untuk nebus dosa. Ya iya, harus dari akar dari daging yang sama, Bang Luma. Kenapa jadi kayak ajaran kanibal ya? jadi manusia yang korban. Lama hancur sudah ini. Ini akibat makhluk yang keluar dari kubur ini, orang jadi error dibuat. Masa akan menebus dosa dengan cara darah manusia? Ini dewa Molok, Kenapa dewa Molok? Hanya dewa Molok yang mempersembahkan manusia. Kalau orang Yahudi mempersembahkan binatang. Loh kok Kristen ikut-ikutan Molok? Manusia yang dipersembahkan. Ya kan Bang, kalau kita memahami konteks Bible bahwa semua manusia telah berdosa. Bahaya ini, wah. Kok bisa kayak begitu ya? Wah, gimana ini? Ya kan dalam kitab Yesaya. Nah, mampus masuk di kitabnya agama lain, ngambil judul di situ, nggak ada nyambungnya. Itu agama Yahudi tidak pernah diajarkan mempersembahkan manusia untuk nebus dosa. Loh kok ini Kristen karena kedatangan makhluk asing itulah, makanya kalian aneh. Ada makhluk keluar dari kubur memakai nama Yesus mempengaruhi kalian, radanya aneh sudah. Masa nebus dosa pakai darah anak orang? Bukan darah anak orang, Bang, tapi lebih tepatnya ke manusia yang tanpa dosa, yang tidak bercacat. Karena siapa yang Itulah aku bilang, kok bisa manusia jadi korban? Wah, sadis sekali agamanya, Bah. Kalau begitu berdosa semualah kita. Makanya jangan mentimun. Makanya itu dijuluki juru selamat dunia, karena itu jalan satu-satunya.
Kok juru selamat tidak selamat jadi tumbal, gimana ceritanya? Dia sendiri jadi tumbal kok juru selamat. Kalau juru selamat itu dia tinggal naik ke langit dan berteriak, oh 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 ha 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 ha. Akulah juru selamat dunia. Pando dan teman-temannya selamat semuanya. Ya itu baru juru selamat. Kalau kok ini kok dipantek, disalib, ditombak, diludahin, ditonjok, kok juru selamat dong, dia sendiri nggak selamat. Sebenarnya kalau kita mengikuti juru selamat yang seperti kita inginkan, ya bagusnya seperti itu. Tapi kita Ya tidak Allah, ya tahu Karim. maksud yang sebenarnya, bahwa Tuhan mau ingin kualitas yang terbaik. Kalau dia seperti itu, ya kalau dia seperti itu Bang Juma, semua orang menjadi satu agama yang sama, langsung percaya, tidak ada lagi. Tapi yang dia lakukan kan berbeda. Artinya dia mau cari orang yang benar-benar mencari Tuhan yang benar, begitu, yang sungguh-sungguh, bukan Ya, langsung. oke. Kalau orang Yahudi kan mempersembahkan kambing, dipersembahkan kepada Elohim. Nah, kalau Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Kepada semua orang yang mau percaya. Loh, kok dipersembahkan ke kita, amit-amit? Bukan. Darah domba orang Yahudi dipersembahkan kepada Elohim. Ya kan? Ya. Darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya, kepada setiap orang yang mau percaya. Berarti kalian minta tumbal. Kami tidak minta tumbal, tapi tiba-tiba. Terus kenapa dipersembahkan ke Anda? Yesus, persembahkan darahmu ke saya. Berarti Anda minta tumbal. Ya Allah yang Karim, ini agama apalah ini? Kalian minta darah Yesus, haus darah rupanya kalian. Abang mutar-mutar Situ yang mutar-mutar. Aku tanya, Yesus dipersembahkan darahnya kepada siapa? Adek ini bilang kepada manusia, berarti termasuk ente kan? Kenapa enggak di darah haid istrimu aja kau minum? Ngapain darah anaknya orang gitu loh? Aduh, Abah Juma. Kan saya bilang. Gimana ceritanya? Bang, kan saya bilang. Darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Saya sudah bilang, terus abang cuma maunya kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah kan kepada Elohim. Imamat 1 nomor 2. Jadi darahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan Elohim. Nah, kalau Yesus darahnya dipersembahkan kepada siapa? Ya sudah, saya bilang kepada siapa yang mau percaya. Berarti kalian ini pengisap darah. Terserah lah, itu kan dari sudut pandang dari Bang Juma. Kenapa nggak darah bini aja sih? Kan kalau domba kan dipersembahkan darahnya toh. Bismi Anoki Elohim, Sema Israel. Ditebas leher darahnya itu dipercikkan ke mesbah untuk Elohim. Nah, ini darahnya Yesus ini dipercikkan kepada siapa? Itu sudah saya bilang. Mati minyak. Kepada manusia. Iya. Ya. Mama ini menakutkan. Ngeri kali bah. Ngeri bah. Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Apa Bang? Apakah Tuhan menginginkan darah manusia? Tuhan menginginkan darah manusia? Iya. Tuhan tidak menginginkan darah manusia, melainkan menyelamatkan. Nah, terus darahnya Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya, kepada orang yang orang yang mau percaya kepadanya. Waduh. Terus kan kalian ini penerima
Berarti saudara Kristen kami penerima darah korban gitu ya? Begini Bang Juma, kan dalam artian dia kan juru selamat. Ketika dia hidup itu dia mengajar menuntun jalan kebenaran kepada orang-orang yang mau apa yang diajarkan. Di dalam kematian itu ya dia memang harus mati karena menjadi korban untuk dia Siapa kembali yang lagi. mengharuskan? Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Nah, masuk lagi. Siapa yang mengharuskan dia mati? Tuhan atau iblis? Tuhan. Di mana Tuhan menginginkan kematian Yesus? Dalil. Tunggu Bang Juma. Iya, silakan. Saya kasih nanti tinggal baca. Dalilnya Tuhan menginginkan darah Yesus itu di Keluaran 23 nomor 7 dan 8. Coba dibaca. Apa bunyinya? Baca aja dulu. Keluaran 23 ayat 7 dan 8. Tapi saya tenggelam Bang, soalnya tidak ada Gak apa-apa. Yang penting masih bernapas di sana. Keluaran 23:7. Oke, tunggu. Iya. Ngeri kali teman-teman. Weh. Dia yang menginginkan darahnya Yesus. Kalah dewa Molok ini. Dewa Moloknya kalah teman-teman. Gimana? Tuhan menginginkan darah Yesus. Tentang mesbah itu Bang. Kok tentang mesbah? Kayu-kayu. Kok kayu? Keluaran kan? Keluaran 23 nomor 7, ayat 7. nomor 8. Ya, memang betul tidak boleh dibunuh orang yang tidak bersalah. Ya, Tidak boleh dibunuh. Ayo. Begini, Bang. Okay. Tadi Anda, saudara saya ini memfitnah Tuhan dengan mengatakan Tuhan mau persembahan manusia. Ternyata Tuhan tidak mau. Ayo. Istighfar dulu, istighfar. Astagfirullahaladzim. Nah, gimana? Jadi yang menginginkan kematian Yesus, Tuhan atau iblis? Tadi saya bilang Tuhan ya kan. Iya Tuhan, tapi dalilnya mengatakan jangan kau bunuh orang benar. Iya, tapi kan tunggu Bang. Saya kadang baru dekat apa tuh. Ayo. Aduh, kok saya blank di sini, wah. Blank? HP-nya blank atau Andanya yang blank? Tunggu kan kepanjangan ini bercerita, jadi kadang banyak ayat tuh kan. Masih sering ke gereja? Tidak Bang. Jarang ke gereja? Iya. Kalau baca Bible? Ada. Ya kalau tidak ada mana saya berani apalagi mau muncul sama Bang Juma, Bang. Sering ikutin debatnya Bang Suma? Oh, pernah berapa kali tuh.
Tapi ya tidak sering lah, kan jarang-jarang berapa bulan yang lalu. Itu Tiap hari Ya. aja ikut nyimak di bawah. Kadang saya di roomnya Bang Juma itu dapat sama ada Bang Blender, ada pernah juga sama Uniriva, Bang Alif. Iya. Iya, Kita oke. Ya, kembali ke tema yang tadi sempat. Iya, silakan. Maaf teman-teman, noise di sini hujan. Bang Zuma, saya kembali ke Injil ya, yang dikatakan bahwa meskipun di dalam rupa manusia ia taat sampai mati untuk ya itu. Dan kita percaya bahwa memang Paulus yang mengatakan itu setelah kedatangan makhluk asing ngaku Yesus, maka dia berubah frontal. Oke, saya dapat. Nah, Waktu kaget aku, Bah. Kan waktu itu kan dia ingin ditangkap, tapi kan murid-muridnya juga menghalangi. Tapi Yesus berkata bahwa dia memang harus diserahkan dan dibunuh. Dan dia kan sudah tahu di taman itu kan dia juga berdoa. Dia telah melihat bagaimana keadaannya, kematiannya, bahwa dia berkata kepada murid-muridnya bahwa sekarang anak manusia akan diserahkan dan dibunuh. Bahkan siapa yang menghakimi dia? Pontius Pilatus ya, memeriksa dia atas tuduhan yang beredar, dan ia pun sendiri mengajukan dia menemukan bahwa memang tidak bersalah, memang orang benar. Ya, Dan dia memberikan suatu kesempatan bahwa saya memiliki hak untuk membebaskan engkau dari tuduhan-tuduhan itu. Tapi yang dia lakukan malah membuat Pilatus menyerahkan penghakiman itu kepada orang banyak. Nah, makanya kembali dia ke mencuci tadi. tangan. Ya. Kembali ke tadi. Apakah Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap Yesus atau tidak menginginkan? Menginginkan. Dalilnya mana? Nah, inilah kalau kedatangan makhluk asing ini diputar balik dalil. Otak kebalik. Di mana Tuhan menginginkan kematian orang benar? Dalil. Iya Bang. Nah, begini dulu Bang, sebelum kita ke sana. Dalil dulu dong. Iya Bang. Kalau kita langsung ke dalil, kita masih kurang bisa memahami Bang. Kalau kita ke dalil, kita jadi waras. Iya, nanti ada dalilnya. Sementara Bang Pandi ini masih mau gila-gila dulu sedikit. Memang betul bahwa orang benar tidak boleh dibunuh, tapi kan konsepnya tidak boleh. Iya, tidak boleh dibunuh. Kan apalagi nabi. Tapi konsepnya di sini kan Kristus itu berbeda, Bang. Bukan manusia seperti kita. Dia lahir bukan oleh darah dan daging, bukan oleh dari perzinaan. Jadi konsep di sini ini Abang di mana manusia yang dilarang Tuhan malah mencocokkan dengan Tuhan itu yang lahir dari Roh Allah. Jadi itu bertentangan. Ya, sedangkan di dalam kalau orang benar saja nggak boleh dibunuh, apalagi Tuhan, Cak Ayu. Kita kan kembali ke misi yang sebenarnya apa? Kenapa harus misi iblis menyesatkan manusia. Dengarkan saya dulu. Misi iblis menyesatkan manusia, menyandarkan nasibnya kepada iblis dengan mengatakan dosamu telah ditebus dengan matinya manusia Kristus di atas salib. Itu iblis punya misi. Kalau Tuhan menyelamatkan manusia,
Dengan mendengarkan Yesus, mengikuti Yesus. Begitu. Misinya harus sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan. Bukan seenak iblis mendoktrin, mendogma anak manusia. Keselamatan dengan darahnya, apa dan seterusnya. Nggak bisa kayak begitu, nggak bisa. Itu aja udah bertentangan dengan Tuhan. Tuhan marah, jangan salib Yesus. Dalilnya tadi, ada lagi di Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Nah, kalau menumpahkan darah Yesus itu kekejian, itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Berarti salib itu adalah hal yang dibenci. Kok salib justru menyelamatkan si Pandi? Gak ada itu hal yang dibenci. Tapi iblis memanipulasi apa yang terjadi, seperti iblis memanipulasi apa yang ada di Adam. Apa yang Tuhan larang, iblis mengatakan lakukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh, iblis mengatakan bunuh. Selalu bertentangan dengan iblis, itu selalu bertentangan dengan Tuhan. Nah, Anda mengikuti siapa sekarang ketika Anda mengatakan orang benar disalib untuk menyelamatkan orang yang bersalah? Anda ikuti siapa? Iblis atau Tuhan? Kan Tuhan mengatakan di data tadi Keluaran 23, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen datang bersama dengan ajaran iblis, mengatakan bahwa orang benar menjadi tumbal untuk orang yang bersalah, orang yang berdosa ditebus. Kan dibalik itu ajarannya. Iblis memang pintar membolak-balikkan keadaan. Nah, pertanyaan saya, masih mau jadi pengikut iblis? Mana dari mana buktinya? Loh, kan iblis memutarbalikkan. Tuhan mengatakan jangan membunuh orang benar. Iblis mengatakan bunuh orang benar. Tuhan mengatakan aku tidak akan membenarkan orang berdosa. Iblis mengatakan Tuhan akan membenarkan orang berdosa. Nah, Anda berada pada posisi salib orang benar supaya orang berdosa bisa ditebus. Berarti Anda ikut-ikut iblis. Masih mau jadi pengikut iblis? Masih? Saya tidak pengikut iblis, Bang. Nah, yang pengikut iblis itu yang memutar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan jangan membunuh Yesus. Iman Anda mengatakan Yesus harus dibunuh. Berarti Anda bertentangan dengan Tuhan. Jangan kau bunuh. Iblis mengatakan bunuh. Tuhan mengatakan jangan. Iblis mengatakan bunuh. Datang Pandi, bunuh. Dosa-dosaku harus ditebus, bunuh. Nah, ikut di barisan iblis. Orang kalau punya dosa tinggal bertobat. Tuhan, aku Pandi semalam curi ayam, ampuni dosaku ya. Diampuni. Diampuni dosanya. Percaya nggak Tuhan itu maha pengampun? Percaya? Percaya nggak kalau Anda mengatakan Tuhan aku bertobat, aku sungguh-sungguh bertobat, akan diampuni? Iya. Nah, terus kenapa harus anaknya orang jadi tumbal? Datanglah ke Tuhan, datang ke Tuhan sendiri, ketuk pintunya. Tuhan, Assalamualaikum Tuhan, aku datang. Aku mencari wajahmu Tuhan. Aku menyesal telah melakukan pencurian ayam Tuhan. Aku betul-betul menyesal, aku bertobat. Ampuni aku ya Tuhan. Diampuni. Diampuni. Karena Tuhan itu maha pengampun. Lah iblis datang. Oh nggak bisa. Kamu harus menerima tumbal di atas salib untuk dosa-dosa. Masolang generasi. Masa yang kayak gituan percaya? Salib itu bukan tempat penebus dosa. Salib itu tempat orang
kemudian dihukum karena berdosa. Salib Betul kan, itu simbol kutuk, bukan simbol keselamatan salib itu. Ya, Jadi kalau kan kau kembali gantung, ke kalau kau gantung salib di lehermu, berarti kau gantung lambang kutuk di leher. Di rumah kau simpan lambang salib, kau simpan lambang kutuk di rumah. Kau simpan salib di dalam hatimu, beri kau serumah dengan kutukan Tuhan. Udah deh, kau mandi sana, mandi. Habis itu kau cari Tuhan. Tuhan, kau mendengarkan? Iya, aku mendengar. Kau melihat aku kan? Iya, aku melihat. Aku bertobat, Tuhan. Gak mau lagi aku melakukan dosa, utamanya curi ayam dan ngintip tetangga saya mandi. Gak mau lagi aku lakukan. Ampuni ya, Bang. diampuni. Yang penting serius. Iya Bang Juma. Oke. Oke. Asyhadu. Haleluya. Halilintar. Oke Bang. Bercanda, Bang Juma, terima kasih atas kesempatannya. Makasih Saudara Pandi. Oke. Nanti belajar lagi teman-teman ya. semua. Baik Bang Juma. Oke. Iya, oke. Izin Makasih. pamit. Thank you. Ya. Oke. Cepat kali Pandi, Bah. Disuruh asyhadu, aku bersaksi. Oh, langsung haleluya. Kuat kali ya pengikatnya di dalam, teman-teman. Pengikatnya terlalu kuat. Hari ini kok aku merasa ingin dimarahi sama apa gitu. Aku butuh orang Kristen yang tampil di sini nggak pakai baju, dada berbulu, berotot, marah-marah. Adakah? Ini kayaknya. Halo saudara. Halo. Halo, baby. Nah, itu kan, aku bilang kan. Belum apa-apa, ngiler abang ini. Masa aku dibilang babi? Babi. Wow. Ngiler abang berarti. Gak ngiler kok. Loh, kamu Ya. Anda lihat pantat babi kan ngiler abang ini. Mana ngiler? Gimana? Buka kamera bang, buka kamera. Aku bukan babi bang, abang ini Malas buka kamera. nafsuan kali nih. Ayo bang, buka kamera bang. Aku bukan babi bang, maaf ya bang ya. Allahu Akbar. Saudara kita Kristen memang begitu teman-teman. Kalau dia 1 jam tidak mencicipi babi, dia lihat semua merasa babi. Daripada ajaran babi. Aduh. Diam dulu dia. Buka kameranya bang. Lebih baik Buka kamera kita diskusi. daripada ajaran babi tinggal dalam hidupmu. Gitu ya. Iya bang, ajaran babi itu tidak bisa memilih mana kotoran. Babi itu tidak bisa memilih mana kotoran, mana tai, mana beras ketan. Itu kan gitu. Kalau orang makan babi ya begitu. Nggak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Kan gitu abang. Ayo buka kamera bang. Tahu kau ya tak? Masa kau gak tahu gitu. Buka kamera abangku. Malas aku buka kamera, malas. Malas aku. Takutnya muka abang udah agak kemirip-miripan dengan B. Baru juga aku bilang kawan-kawan. Aduh, apa babi kata dia. Masalah generasi hancur sudah. Langsung naik, langsung dipikirnya aku babi. Lapar teman-teman. Orang kalau lapar kan ngorok perutnya kan, apalagi sudah sering dari kecil makan kayak gitu. Lihat monyet itu ngiler bah, ngiler kelelawar dilihat yang ngiler. Masalah generasi hancur sudah. Lihat orang berasa melihat babi. Aduh, udah terasa kali dia makan babi dari lahir. Halo, semangat sore abang.
Semangat sore kembali. Iya, silakan abang. Kristen. Ya, Kristen kita ya, Protestan. Oke abang, boleh buka kamera bang, silakan. Oh, ini lagi on cam. Coba sekali lagi, nggak bisa, masih on cam kameranya Bang Juma. Tadi saya sudah kirim abang, udah kirim. Coba kirim lagi. Kirim sekali lagi. Oke, udah bisa, tinggal diterima. Nggak bisa Bang Juma. 30 detik lagi bang. Dia di sini keterangannya 30 detik lagi. 13 detik lagi kebuka dia. Ayo silakan, tema kita orang neraka, silakan. Yang dimaksud orang neraka ini gimana itu Bang Juma? Nah, mantap kali pertanyaan abang. Saya ada temukan data di Bible. Ya. Kata Yesus begini bang, di Matius 23. Banyak data sih, tapi nggak apa-apa, saya ambil yang simpel aja. Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah kau jadikan dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. 2 kali lebih jahat. Orang Farisi mentobatkan orang di luar Farisi menjadi pengikutnya. Setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, kata Yesus. Jadi mutlak ada orang Farisi memiliki pengikut dan pengikutnya itu adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Menurut abang siapa mereka ini? Silakan. Sambil kamera bang, konsentrasi kamera dibuka, silakan. Oke. Yang dimaksud Yesus itu, orang Farisi itu yang tidak mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Artinya, silakan bang. Oke. Artinya, barang siapa yang dimaksud orang Farisi tadi, barang siapa yang tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu yang dimaksud Yesus tadi, celaka. Artinya kalau dia tidak mengikuti ajaran Tuhan, berarti dia celaka. Nah, yang dimaksud orang Yesus tadi, orang Farisi itu tadi Bang Juma gitu. Bukan berarti ya. Orang Farisi yang nyebrang, yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar dari Yerusalem itu, menurut abang siapa bang? Pengikutnya katanya 2 kali lebih jahat dan pengikutnya adalah orang neraka gitu loh. Ya, yang saya bilang tadi itu Bang Juma. Kalau dia itu tidak siapa maksudnya? Ya, kan harus ada yang menggenapi bang. Artinya, memang betul, memang harus ada yang menggenapi. Kalau dia menyimpang, yang saya bilang tadi itu Bang Juma, ya saya pun bukan ngerti kali ya masalah ini. Cuman kan kita hanya diskusikan gitu. Iya bang. Artinya, saya perbandingkan aja lah. Kalau kita tidak mengikuti, saya kan Kristen, ya kan Bang? Saya kan harus meyakini agama saya gitu, ya kan? Artinya, karena kita punya agama, kan kita harus yakin, harus percaya bahwasanya ini agama saya harus mengikuti ajaran Tuhan gitu. Itu tadi yang dibilang orang Farisi, apabila celakalah orang yang tidak mengikuti yang dibilang Yesus tadi, orang-orang Farisi tadi, kalau tidak mengikuti ajaran Tuhan, itu maksudnya itu Bang gitu. Ya, saya ulang lagi datanya bang ya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Dan setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka. Dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Jadi, secara menyeluruh, ada ahli Taurat, ada orang Farisi, orang munafik, yang menjelajahi daratan,
lalu mentobatkan orang, mengajak orang menjadi pengikutnya, dan ternyata kata Yesus pengikutnya ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Dan itu harus ada gitu loh Bang. Itu siapa? Orang neraka yang dimaksud ini siapa? Orang Farisi yang dimaksud ini siapa? Karena ada agama yang kemudian berasal dari orang Farisi, penganutnya orang neraka. Kan kalau kita tidak hati-hati bisa jadi Bang Suma, bisa jadi abang. Dan ini kalau percaya Yesus ya harus mendengarkan kata-kata Yesus itu, jangan disepelekan. Seperti itu Bang. Oh, gitu ya. Iya. Kalau dari statement abang bilang tadi orang Farisi itu, itulah orang yang nggak mengerti. Orang Farisi itu bang bilang tadi kan itu orang Farisi memang betul. Itu orang yang tidak punya Tuhan itu bang. Nah, Orang Farisi ini kan orang bertuhan abangku. Orang Farisi ini ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah orang bertuhan. Akan tetapi orang Farisi ini sudah pasti menyelewengkan ajarannya sehingga pengikutnya jadi orang neraka. Karena kalau tidak menyelewengkan atau membengkokkan ajaran Tuhan, tidak mungkin menjadi orang neraka pengikutnya ini. Kan sejatinya pengikut ahli Taurat itu kan surga. Tapi ini kok malah jadi neraka. Berarti ahli Taurat, orang Farisi, ahli Taurat ini adalah orang yang mengajarkan ajarannya tetapi dibengkokkan sehingga pengikutnya orang neraka. Enggak main-main, orang neraka. Yesus sendiri yang mengatakan, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Berarti ada pengikut orang Farisi yang memiliki agama di mana mereka adalah seluruhnya pengikut orang Farisi ini adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Kita bisa lihat implementasi keagamaan ini memang berbeda dengan implementasi keagamaan para nabi. Sehingga dia dikatakan 2 kali lebih jahat. Tetapi masih berbau Taurat, masih berbau Farisi. Artinya masih ada korelasinya dengan ajaran-ajaran para nabi. Karena mengaitkan ahli Taurat, mengalihkan kemudian masih menyebutkan orang Farisi, menyebutkan ahli Taurat. Artinya bahwa agama yang dimaksud masih ada hubungannya dengan orang Yahudi. Dan ternyata adalah orang neraka. Selama ini aman-aman aja kita tengok, tapi ternyata dia orang neraka. Memperlihatkan sisi kebaikan, tapi ternyata dia orang neraka. Meskipun kebenaran terlihat baik, tapi Yesus sudah mengatakan orang neraka ya mau kayak mana? Itu loh bang. Karena Yesus kan begini. Yohanes 3:16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, supaya memperoleh hidup yang kekal, kita kudu wajib percaya Yesus bahwa ada orang neraka yang menjadi pengikut orang Farisi. Harus kita percaya itu. Begitu abangku. Silakan. Kalau kita ini pun bang, kalau kita perjelaskan pun, ini nggak akan ada habisnya. Abang meyakini agama abang sendiri, saya meyakini agama sendiri. Nah, Baik jadi, abangku. Konteksnya ini bang. Siap. Dari kemarin-kemarin saya sudah ngikuti live-nya Bang Juma. Baik Siapapun abang. orangnya, pendeta manapun termasuk Edis TV, ini nggak akan ada habisnya. Jadi narasi ini kan begini bang ya. Siap. Ada di Indonesia ini pada umumnya kan agama kan beda-beda. Siapapun orangnya pasti akan menjunjung tinggi agamanya kan gitu kan bang. Jadi kalau kita perpanjang pun ini bang, konteksnya ini nggak ada akan habisnya. Jadi kalau menurut saya bang, saya bukan sok apa enggak. Ya udahlah, junjung agama sendiri-sendiri, koreksi sendiri agama kita sendiri. Kalau memang itu benar bagi kita, bagi abang agama bang, ya sudah gitu loh. Jangan kita mengoleksi agama orang lain seperti ini. Oh ini orang ini, oh ini masuk Kristen, ini orang Kristen masuk neraka. Berarti kan abang orang hebat, bisa memprediksi, bisa itu masuk neraka. Nah, jadi menurut saya gitu, bang. Oke. Paham bang, paham. Oke, ya. Abangku, saya paham. Ya. Makasih bang. Oke, sama-sama. Ya, Masya Allah abang ini baik sekali. Baik.
Iya bang, kita nantikan teman kita yang lain bang ya. Makasih ya. Oke. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih. Andai saja tertulis begini, celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran, celakalah engkau wahai orang-orang soleh, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah mereka menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Habislah kita, habis kita. Celakalah engkau wahai orang Arab, celakalah engkau wahai ahli Al-Quran. Mampus sudah, kau itu kafir. Habis. Wong orang tak ada ucapan tentang Arab, tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, tentang orang sholat, tentang orang Jumatan aja kita babak belur oleh data-data palsu yang mereka pakai untuk menyerang Islam. Apatah lagi kalau sudah ada tertulis seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, tertulis nabi-nabi palsu itu berasal dari kalangan Yerusalem. Tertulis pengajar-pengajar palsu itu berada dari tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi-nabi palsu itu antikristus itu berada di tengah-tengah mereka. Tertulis bahwa nabi palsu itu akan datang kepada murid-murid Yesus. Toh yang diserang Islam, toh yang diserang Nabi Muhammad, toh yang diserang adalah Al-Quran. Padahal di dalam kitab mereka jelas dikatakan bahwa apabila kitab terbantirai itu diberikan kepada YouTube-nya macet, kepada orang yang tidak sanggup berbaca, maka dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Ikra, dia akan mengatakan aku tidak bisa membaca. Toh dikatakan aku adalah juru shalom, juru Islam, toh masih tetap juga ditolak. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain, yaitu Roh Hamad, tetap juga ditolak. Toh dikatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan akan datang seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibinasakan dari umat kita. Masih juga ditolak. Toh dikatakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau orang munafik, engkau menjelajahi daratan, mentobatkan orang, dan seterusnya dan seterusnya. Toh masih dikatakan itu Islam. Jadi yang benar itu adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan semisal penyeruh itu seperti gembala yang menyeru binatang ternak, sang binatang tidak mendengarkan apapun selain hanya suara saja. Dia tidak mengerti apa yang dia dengarkan. Inilah yang terjadi teman-teman. Maka ketika Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kita titik kebenaran daripada apa yang ada di antara dua agama ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah keliru memberikan pengajaran kepada kita umat Islam. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzina yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nida summum bukmun umyum fahum la yarji'un. La ya'qilun. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 171. Maka apa yang terjadi bagi mereka yang masih menggunakan akal, ketika kita perhadapkan dengan masa sulit ini, keadaan sulit ini, masa genting ini, apa kata mereka? Baiklah kita mempertahankan agama kita masing-masing. Janganlah kita membahas agama orang lain. Tidak bisa bang, kita harus tetap membahas. Karena kenapa? Al-Quran saya menjelaskan, inna hazal Quran yakussu ala bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Al-Quran diwahyukan ke bumi untuk menjelaskan kepada orang-orang Israel, Bani Yakub, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, bahwa
Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian besar persoalan yang mereka perselisihkan. Inna hazal Quran yaqussu ala bani Israel. Maafkan saya kalau saya harus tetap menyampaikan kebenaran ini. Meskipun seibarat main catur, begitu salah langkah tadinya dia mau, yuk main catur yuk. Main dia main, semangat berpikir, loncat sana, loncat sini, loncat sana, begitu salah langkah apa katanya? Harusnya kita di rumah aja. Ngapain kita kesini main catur? Tadinya harusnya di rumah aja, karena sudah salah langkah. Andaikan langkahnya yang benar dan musuhnya yang salah langkah, maka dia akan tepuk dada. Inilah agama kasih, inilah agama anak-anak Tuhan. Sayangnya di setiap diskusi, Islam sudah dijanjikan akan diunggulkan di antara seluruh agama yang ada di atas muka bumi ini. Oke, teman-teman non-muslim, silakan mari kita kembali berdiskusi. Semoga kita bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman kita yang ada. Waktu dan tempat disilakan. Halo abang, semangat sore. Halo. Halo bang. Halo. Halo. Ada onde-onde kah? Ada. Telat bang, telat. Minta izin lagi, kalau non muslim minta naik lagi. Ayo teman-teman, ajukan permintaan. Nih kenapa ya nggak nyampe apa jaringanku ya? Udah konekkan pun tapi nggak nongol. Itu kan? Jaringan kok ini ya? Halo, semangat sore. Sore bang. Ya. Kristen abang ini? Saya muslim. Oh ya? Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada bang. Oke, makasih. Ya bang. Salam kenal ya. Ya bang. Sip. Halo, semangat sore. Sore abangku. Ya, ambil air. Kenapa bang? Dari mana abang ini? Agamanya? Iya. Saya dari Katolik. Oke.
boleh buka kamera Bang? Silakan. Bisa buka, kita buka. Oke, mantap kali Bang. Rokoknya di ini, jangan terlalu kencang asapnya Bang. Oh, siap-siap abangku. Sering baca Bible? Sering juga sih ya Bang, sering. Setiap pergi gereja minggu baru baca. Kalau enggak ya kerja terus kita. Oke. Nah, ini ada tema menarik. Berharap saudara saya bisa memahami tentang orang neraka, orang yang masuk ke neraka. Itu maksudku. Bentar berapa? Ini. Iya, silakan. Kenapa Bang? Tema saya ini tentang orang neraka. Siapakah mereka yang akan ke neraka? Siap. Neraka itu dari mana? Oh, bertanya tentang orang neraka ini ya Bang? Iya. Siapakah mereka yang akan ke neraka Bang? Apakah kita mati langsung ke neraka atau bagaimana Bang? Bukan. Terlepas mati ke neraka enggak. Maksudku di antara agama Islam dan Kristen pasti tidak mungkin bersama di sebuah tempat di akhirat nanti. Di kehidupan berikutnya kita nggak mungkin satu alam. Kalau di bumi ini kan kita masih kumpul nih, Islam Kristen masih bertetangga masih. Tapi nanti di kehidupan berikutnya pasti ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Nah, tidak mungkin kita di surga bareng-bareng dan tidak mungkin kita di neraka bareng-bareng. Pasti ada yang ke neraka, ada yang ke surga. Gitu maksud saya, Bang. Oh iya. Maksudnya neraka itu seperti apa ya? Di neraka itu seperti apa? Maksud saya gini, ada di dalam Al-Quran saya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Di dalam kitab saya, yang menolak Allah dan menolak Nabi Muhammad itu akan berada di neraka jahanam. Itu di Islam, tapi kan tidak mungkin abang mau terima gitu kan, itu kan Al-Quran. Nah, ada di Bible ucapan Yesus. Saya tetap terima Bang. Saya dari maksud begini Bang, Katolik itu kan tidak terlalu ini Bang. Maksudnya Katolik itu beda dengan Protestan. Oh iya, paham. Baik. Nah, di dalam Bible di Matius 23 nomor 15, Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat. Dia katakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Coba kau baca Matius 3:15. Ya. Celakalah, kata Yesus. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah Saya lanjut Bang ya. Orang Farisi dan orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, Islam atau Kristen yang menjadi pengikut orang Farisi ini, silakan Abang. Kalau orang Farisi adalah sabar. Ya, lanjut Bang. Kejam kali. Gensetnya mati di sana teman-teman. PLN mati. Wow. Silsilia hadir di tengah-tengah kita. Halo, semangat malam. Paman Eka. Oke. Bisa. Wih, tambah cantik kamu ini. Silakan, di sini ada tema orang neraka. Siapakah yang akan ke neraka, Islam atau Kristen? Silakan. Kristen atau Islam? Iya, pakai data ya Bang. Di dalam Alkitab kami dikatakan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, dialah penghuni daripada Kristen, dialah penghuni daripada neraka. Ya, saya sepakat itu, saya sepakat. Baik, berarti ya, berarti ketika Yesus mengatakan
Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Harus Anda percaya. Kalau tidak percaya, Anda masuk neraka. Nah, siapa agama yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Silakan. Baik, Juma. Juma mempertanyakan siapa Farisi atau Siapa pengikut agama mana yang menjadi agama pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Tadi kan datanya dari saudara. Barang siapa yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Jadi Anda harus percaya Yesus ketika Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Jawab. yang menjadi pertanyaannya bukan seperti itu. Bukan. Tetapi di sini jelas sudah dikatakan, siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dialah penghuni daripada neraka. Siapakah dia? Ya kamu Juma. Kamu tidak percaya. Tadi Yesus mengatakan, sabar dulu, sabar. Yesus mengatakan celakalah orang Farisi. Orang Farisi menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan setelah menjadi pengikut agamanya menjadi orang neraka. Anda percaya itu? Saya tidak percaya. Di saat orang sudah, berarti Anda masuk neraka karena Anda tidak percaya Yesus. Yesus yang mengatakan itu, kenapa Anda nggak percaya? wait, Farisi bukan Yesus Kristus. Kamu garis bawahi. Tapi Yesus mengatakan bahwasanya ada orang Farisi, ahli Taurat, Kamu garis bawahi. ikut. Tunggu. Sabar. Ada orang Farisi memiliki pengikut. Pengikutnya orang neraka. Pertanyaan saya, pengikut orang Farisi Islam atau Kristen? Jawab. Pengikut Kristus itu berarti Kristen. Saya ulang lagi. Siapa di antara dua agama ini pengikut orang Farisi ini? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen? Pengikut agama orang Farisi. Berarti terjawab. Yang masuk neraka adalah Kristen. Dah, selesai. Bukan. Jangan dulu. Jangan. Yesus yang mengatakan, kau nggak percaya ucapan Yesus? Begini Juma. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Benar. Gini. Kamu garis bawahi. Kamu nggak percaya ucapan Yesus? Kamu sudah menjawabnya. Pengikut agama orang Farisi adalah Kristen. Ya selesai. Tutup buku sudah. Kita udah tahu orang neraka itu ternyata Kristen. Gini. Apalagi? Kamu kan mempertanyakan Juma. Iya. Nah, jadi begini. Di saat kamu bertanya, aku menjawab. Iya, sudah terjawab. Kan sudah terjawab bahwa pengikut orang Farisi adalah Kristen. Ya sudah selesai. Udah selesai. Kamu juga harus memahami konteks daripada pertanyaanmu orang neraka. Orang neraka itu adalah pengikut orang Farisi. Agamanya adalah Kristen. Percaya Yesus. Tidak diterangkan seperti itu. Malah dia mengatakan apa? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan orang neraka. 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang menjadi Kristen di Antioquia?
Ini garis bawahi cuma. Jangan kamu ambil garis besar, tapi bawahi. Jika kamu menjadikan orang yang sudah menjadi pengikutmu, jikalau kita Kau sudah jadikan orang menjadikan neraka. sama Kau seperti jadikan begini. orang neraka. Bentar, konteksnya begini juga. Jadi saya sebagai Kristen. Apa kamu garis Berarti bawahi? berarti kau jadikan saya orang neraka. Berarti kau jadikan saya orang neraka. Kamu munafik. Berarti Gitu loh kau jadikan maksudnya. saya orang neraka. Bukan begitu dalilnya. Celakalah engkau orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik. Kau menjelajahi daratan. Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi? Siapa orang Farisi yang ke Antioquia? Siapa itu? Makanya aku berkata sama Mujuma begini. Siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Itu cuma konteks dari pertanyaanmu tadi yang harus kujawab hari ini. Gitu Iya, Cuma. memang harus. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Itu garis besarnya, tapi garis bawahi Dia cuma memang harus konteksnya. garis besar. Memang harus garis besar. Memang harus wajib mutlak. Siapa pengikut orang Farisi, Islam atau Kristen? Nah, mengikut konteksnya. Di sini katakan orang neraka. Loh, nggak bisa. Orang neraka Siapa yang menjadi maksudnya pengikut? yang Siapa menjelaskan menjadi yang mana? pengikut orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Aku Paulus, orang Yahudi beraliran Farisi dari keturunan Benyamin. Siapa yang ke Antioquia? Pengikutnya disebut Kristen di sana. KPR 11 nomor 26. Setahun lamanya Paulus tinggal di sana, murid-muridnya disebut Kristen. Masalah generasi. Gimana? Oke, cuma kamu hanya mengatakan sesuatu. Baik. Jangan ketawa. Ketawa itu adalah Enggak. Sudah pada puncak kesimpulan pengikut orang Farisi adalah Kristen. Titik. Setuju? Oke, begini. Aku mau bertanya kepada Udah. Di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 12 dan 17. Semiskin apa Tuhanmu sehingga memerintahkan umat-umatnya untuk memberi pinjaman yang baik? Saya jawab. Jelaskan sama aku. Coba jelaskan. Tuhanmu miskin kan? Saya jawab. Tuhanmu miskin? Saya jawab. Coba dijelaskan. Jadi orang, oke. Jadi Sebelum orang yang memberi, menjawab, oke. Bentar. Sebelum menjawab, bukankah pinjam meminjam itu adalah transaksi? Sementara kamu mengatakan bahwasannya agama itu adalah sesuatu hal yang bisa dicerna dengan akal. Oke, baik. Sementara di dalam Quran Baik. surah Al-Maidah, di dalam Quran Baqarah, di dalam Quran Apalagi orang ini. Tuhanmu memerintahkan umatnya untuk memberikan pinjaman yang baik. Jika kamu tidak memberi pinjaman yang baik, maka dosamu tidak diampuni. Ingat, garis bawahi. Udah. Saya jawab. Jadi ayat itu mengatakan begini, walakad ahazallahu mitsaqa bani Israil. Bahasa Indonesia. Tunggu, saya bacakan dulu supaya kau ngerti. Wa ba'atsna minhum asyara naqiban. Jadi Allah memilih Bani Israel dari 12 suku dari mereka. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada Bani Israel, ini ma'akum, aku bersama dengan kalian. Jika kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan beriman kepada utusan-utusanku, dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu, dan aku akan memasukkan kamu ke dalam surga. Yang kamu pertanyakan adalah pinjaman, kan?
Iya, Yang semiskin dimaksud- itu. Oke. Semiskin itu. Oke. Bentar. Oke. Bukankah Oke. segala di dunia ini yang kita miliki itu berasal dari Allah? Oke, baik. Nah, Yang kenapa dia dimaksud- harus memerintahkan para muslimin dan muslimah berikanlah pinjaman-pinjaman yang baik kepada Allah? Pinjaman. Ya, baik. Sementara Ya, kalau baik. kita lulus di bahasa Indonesia atau muslim tidak lulus bahasa Indonesia, aku nggak tahu. Baik. Saya jawab. Dengarkan. Yang dimaksud pinjaman itu adalah berinfak, bersedekah, memberikan si miskin, membantu anak yatim piatu, membantu orang yang membutuhkan, itu yang dimaksud pinjaman. Itu yang dimaksud pinjaman. Pinjaman di sini adalah amalan jariah, sedekah, infak dan seterusnya. Nah, saya sudah jawab ya, Sekarang saya bertanya kepada saudara, di dalam Yesaya 7 nomor 20, di situ Tuhanmu meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Jawab saya. Di dalam kitab Yesaya 7 nomor 20. Setan. Tunggu. Emosi dia. Emosi. Di dalam Yesaya 7 nomor 20 dikatakan bahwa Tuhan meminjam pisau cukur kepada Raja Asyur. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Kenapa Tuhanmu meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Nah, oke. Tuh jawab dulu, saya udah jawab. Tadi pinjaman itu artinya membantu si miskin, membantu orang miskin, memberi infak, sedekah, itu meminjam. Sebagaimana bilangan 31, itu nggak bisa dipungkiri. Yesus juga pernah, pada saat aku sakit kau tidak datang membesukku, pada saat aku lapar kau tidak datang memberiku makanan, pada saat aku dingin kau tidak memberikan aku selimut. Yesus mengatakan itu juga. Sekarang yang saya pertanyakan, Tuhan meminjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya. Jawab. Ya, belum kau jawab. Sudah ku jawab. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah membantu rasul-rasulnya, memberikan tumpangan kepada rasulnya, melindungi rasul-rasulnya, memberikan apapun kepada terhadap rasulnya, zakat, infak, sedekah dan seterusnya. Sudah ku jawab. Sekarang Tuhanmu minjam pisau cukur. Urusanmu kok nggak masuk akal. Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur? Tolong nggak ajaran itu? Sekarang masuk akal nggak kalau Tuhan minjam pisau cukur untuk cukur? Nah, bagaimana Anda mengatakan Tuhan pinjam pisau cukur untuk mencukur bulu pahanya? Jawab. Ya, karena pada saat itu dia tidak. Hah? Karena pada saat itu Tuhan tidak membawa. Tuhan tidak membawa apa-apa, jadi Tuhan minjam pisau cukur. Pisau cukur dipinjam. Siapa Tuhan di sana pinjam pisau cukur? Dia meminjam pisau cukur Raja Asyur untuk mencukur bulu pahanya. Hah? Masuk akal Tuhan meminjam? Terus kenapa kau tanya Al-Quran surah Al-Ma'idah nomor 12 tolol? Karena pinjam meminjam. Karena di sana yang dikatakan di sana meminjam itu adalah zakat, infak, sedekah, membantu si miskin, itu yang dimaksud. Tetapi di Yesaya 7 nomor 20, pisau cukur untuk motong kumis dan bulu paha. Ayo. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pisau cukur itu sudah dikembalikan Tuhanmu?